Etian, asisten pribadi Raffi Ahmad jadi komisaris Krakatau Posko, padahal ijazahnya hanya SMA. Mov, lo kan biasanya tim Bapak Raffi, terus sekarang di Seoul jadi tim Mama Gigi, gimana? Gue langsung kepikiran apa gue pindah aja ya jadi tim Mama Gigi. Saya tentu ingin bertanya, kalau perusahaan sedang merugi, bukankah yang dibutuhkan adalah komisaris yang memahami industri baja, tata kelola perusahaan, dan strategi bisnis, bukan malah pengangkatan seseorang yang selama ini dikenal sebagai asisten artis yang mungkin Artis papan atas yang bernama Raffi Ahmad, yang juga adalah seorang pejabat utusan khusus Presiden Prabowo Subianto, hari ini menjadi perbincangan di sosial media. Gara-gara mantan asistennya yang bernama Mufli ditunjuk menjadi komisaris di salah satu perusahaan Krakatau Posko ya, Krakatau Steel yang ada di Cilegon ya. Netizen menyoroti tentang bagaimana latar belakang asisten pribadi Raffi Ahmad ini, yang memang S1 saja tidak lulus, teman-teman. Jadi akhirnya saya teringat bahwa di era sekarang ya, salah satu ucapan daripada Tio ya, ketua BEM UGM, mengatakan bahwa loyalitas sekarang itu diperlukan, tetapi kapasitas, kemampuan itu tidak lagi dibutuhkan. Kurang lebih kata-katanya seperti itu. Coba kita lihat dulu bagaimana komentar-komentar dari para netizen, dan nanti juga saya akan bacakan kronologi lengkapnya. Apa sebetulnya yang menjadi kontroversi di masyarakat terkait pengangkatan atau penunjukan Mufli yang asisten Raffi Ahmad ini menjadi komisaris di salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia, yaitu tepatnya di Cilegon, teman-teman. Silakan. Krakatau Posko rugi sebesar 17,4 juta US dollar. Di tengah kondisi seperti itu, yang justru menjadi sorotan adalah pengangkatan komisaris. Bapak Ibu sekalian, PT Krakatau Steel mencatat kerugian dari investasinya di Krakatau Posko sekitar 8,696 juta US dollar. Karena PT Krakatau Steel memiliki 50% kepemilikan di Krakatau Posko, maka total kerugian Krakatau Posko diperkirakan mencapai sekitar 17,4 juta US dollar. Artinya kerugian itu juga ikut ditanggung oleh BUMN. Saya tentu ingin bertanya, kalau perusahaan sedang merugi, bukankah yang dibutuhkan adalah komisaris yang memahami industri baja, tata kelola perusahaan, dan strategi bisnis, bukan malah pengangkatan seseorang yang selama ini dikenal sebagai asisten artis yang mungkin diragukan kompetensinya dalam berbisnis, karena peraturan Menteri BUMN nomor per 3 MBU 03 2023 Pasal 15 sudah jelas mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris harus memiliki integritas, dedikasi, memahami manajemen perusahaan, serta memiliki pengetahuan yang memadai sesuai bidang usaha perusahaan. Maka pertanyaannya tentu sederhana, apakah pengangkatan tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan perusahaan? Apakah kompetensi yang dibutuhkan untuk membantu perusahaan keluar dari kerugian menjadi pertimbangan utama? Inilah yang harus dijawab oleh PT Krakatau Steel. Karena ketika BUMN sedang merugi, yang dibutuhkan bukan sekedar mengisi kursi komisaris, tetapi menghadirkan orang yang mampu memperkuat pengawasan dan membantu memperbaiki kinerja perusahaan. Itu kan rame banget guys, soal seorang anak muda yang terkenal sebagai asisten pribadi dari figur terkenal, dari seorang artis lah yang sekarang udah jadi pejabat. Nah, tiba-tiba dia ditunjuk jadi komisaris perusahaan besar, joint venture BUMN lah. Nah, gue nggak mau bahas tentang siapa orangnya, yang gue mau bahas adalah pertanyaannya. Pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh masyarakat umum kayak gue ini. Kalau untuk jadi manajer aja, itu butuh di training baris berbaris. Jadi manajer Kobdes itu harus latihan ala-ala militer. Lalu standar buat menjadi seorang komisaris perusahaan raksasa, joint venture-nya BUMN, itu apa ya standar kompetensinya? Karena menurut gue ya, komisaris itu bukan jabatan kecil loh, itu jabatan gede banget. Dia ikut mengawasi perusahaan yang mengelola aset besar dan menyangkut pekerja yang banyak banget. Nah, sekali lagi, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang kita sebagai publik umum ini nggak ketahui pertimbangannya apa. Tapi kalau prosesnya itu nggak transparan, ya wajar dong kalau masyarakat tuh bertanya-tanya, ini ada apa sih? Apakah jabatan strategis di negeri ini diberikan karena kompetensinya atau karena ada kedekatan sama orang-orang tertentu? Masalahnya gini guys, kalau semua anak-anak muda nih di negara Konoha ini mulai percaya bahwa koneksi itu lebih penting daripada kompetensi,
Wah, itu bahaya banget loh. Sebab sekarang ini ya, pesan yang sampai di anak-anak muda adalah belajar keras itu kagak cukup. Kerja puluhan tahun di satu perusahaan lu kagak cukup. Yang penting itu lu kenal siapa. Lu harus kenal orang yang tepat. Menurut kalian guys, untuk posisi sebesar itu kayak komisaris, apakah publik berhak tahu apa sih standar untuk pengangkatan jabatan yang setinggi itu? Apalagi perusahaan yang ada hubungannya sama BUMN? Tulis pendapat kalian kolom komentar ya. Etian, asisten pribadi Raffi Ahmad jadi komisaris Krakatau Posko. Padahal ijazahnya hanya SMA. Kuliah nggak lulus. Enak banget ya dia ya. Ijazahnya SMA. Jadi komisaris. Lah saya sarjana. Jadi pengangguran terus. Pak Presiden, orang-orang Bapak, pendukung-pendukung Bapak, loyalis-loyalis Bapak pada Pilpres 2024 sudah pada dapat jabatan, Pak. Saya kapan, Pak? Padahal 2024 itu saya getol bikin konten mengajak masyarakat untuk mencoblos Bapak, memilih Bapak. Waduh, heboh saya waktu itu, Pak. Saya sampai menciptakan lagu agar masyarakat mencoblos Bapak. Nih, lihat lagunya, Pak. Ayo dipilih yang gemoy, pasti bahagia. Ayo dipilih yang gemoy, pasti sejahtera. Ayo dipilih yang gemoy, pasti sentosa. Ayo dipilih yang gemoy, pasti terjaga. Ayo dipilih yang gemoy, yang pasti nomor dua. Tuh, ayo dipilih yang gemoy. Itu saya sampai menciptakan lagu, Pak. Giliran sekarang saya nggak diangkat jadi apa-apa. Ya udah, saya kritik aja Bapak tuh terus. Kalau tidak mau dikritik, ya udah diangkat saya jadi komisaris apa gitu, Pak. Kan enak tuh ya, biar saya nggak berisik ya. Kalau mau saya nggak berisik lagi, ya jangan mengintimidasi, jangan mengirim orang menemui saya, jangan menghilangkan akun saya, jangan meneror saya, jangan mempersoalkan dihukum saya. Aduh, jangan gitu, Pak. Kalau pengen saya diem, Pak, kasih saya jabatan aja, Pak, tuh. Diem saya. Tuh, kayak asisten Raffi Ahmad tuh enak tuh ya. Kasih ya saya komisaris apa gitu ya. Ditunggu. Kalian tahu? Artis kesayangan kalian lagi dirujak habis-habisan sama netizen. Dan yap, masyarakat sekarang tahu bahwa mantan asisten dari Raffi Ahmad sekarang menjabat sebagai komisaris atau petinggi di PT Krakatau Posko. Jadi Krakatau Posko ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri besi dan baja terpadu. Problemnya adalah masyarakat tahu bahwa background dari mantan asisten Raffi Ahmad ini sepertinya bisa dibilang belum pantas untuk menjabat di posisi tersebut. Karena background pendidikannya belum S1, dan ditambah lagi beliau belum punya pengalaman di bidang perusahaan atau jabatan yang sedang dia duduki sekarang. Dan akhirnya semuanya disangkut pautkan sama netizen. Jika dilihat dari secara garis lurus, semua keluarga Raffi Ahmad itu sedang menjabat di posisi penting, dari bupati hingga wakil menteri. So what? Tumben gak pasang buzzer. Tuh, saya tadi posting mengenai apa? Mengenai asistennya Raffi Ahmad yang jadi komisaris Krakatau. Wow, luar biasa. Padahal dia SMA, lulus gak ya? Atau kuliah? Kuliah aja enggak, guys. Hah? Sekarang orang yang di luar sana yang banyak sekali S1, S2, S3 nggak ada dapat kerjaan. Ini gara-gara oligarki, guys. Hah? Langsung ditempatkan di sana. Bukankah asisten itu nenteng-nenteng tas? Kerjaannya begitu ya, guys. Coba-coba kasih tahu ke saya apa aja tuh yang namanya asisten seorang artis itu. Coba saya mau tahu. Bukan kita tidak menghargai pekerjaan dia ya. Ingat, bukan ya. Tapi kita melihat kompetensi dia sebagai komisaris di Krakatau itu. Apa?
gue keras ya. Yang bener aja Raffi. Kalau mau menempatkan orang yang sesuai dengan kompetensinya dong. Memalukan, tahu nggak sih? Kayak kamu nggak punya harga diri. Kecewa saya loh. Mufli Budi Ananda, yang dikenal luas sebagai asisten pribadi Raffi Ahmad, resmi ditunjuk menjadi komisaris di PT Krakatau Posko. Perusahaan ini merupakan entitas patungan strategis antara Krakatau Steel, yang merupakan BUMN, dengan perusahaan baja asal Korea, Posko. Penunjukan ini memicu pertanyaan besar terkait kompetensi. Banyak pihak meragukan kapasitas seorang asisten pribadi untuk mengawasi industri manufaktur baja yang syarat dengan kebutuhan teknis tinggi. Netizen pun bergerak cepat menelusuri rekam jejak pendidikan Mufli melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti. Data menunjukkan bahwa gelar terakhir Mufli tercatat sebagai lulusan D3. Ia memang sempat mendaftar program S1 Teknik Industri pada tahun 2014, namun statusnya di PDDikti tercatat mengundurkan diri pada tahun akademik 2018-2019. Dengan fakta tersebut, publik menyoroti ketimpangan kualifikasi yang mencolok. Ironisnya, sementara ribuan profesional berpengalaman dan lulusan tingkat lanjut masih berjuang meniti karir, posisi strategis di perusahaan sebesar Krakatau Posko justru diisi oleh sosok yang latar belakang akademis dan industrinya dipertanyakan. Upaya publik untuk mencari klarifikasi melalui media sosial pun menemui jalan buntu, mengingat akun Instagram Mufli saat ini telah dinonaktifkan. Keresahan netizen akhirnya tumpah di akun media sosial milik istri Mufli serta Raffi Ahmad. Di kolom komentar, warganet meluapkan sindiran tajam dengan menyebut Mufli sebagai komisaris jalur asisten. Netizen pun menyentil ketidakhadiran akun media sosial sang komisaris, seperti komentar yang berbunyi, "Mantap, istri komisaris Posko loh, mau nyapa atasan tapi IG komisarisnya kok nggak ada." Sindiran lainnya bahkan mempertanyakan kesiapan Mufli. Penasaran bagaimana suaminya yang hanya lulusan D3 akan menghadapi anak buah yang lulusan ITB. Fenomena ini kembali menjadi sorotan tajam terkait tata kelola BUMN. Publik mempertanyakan, apakah posisi komisaris kini hanya menjadi akomodasi politik atau jalur kedekatan, alih-alih mengedepankan prinsip meritokrasi. Jika standar kompetensi terus dikesampingkan demi kepentingan bagi-bagi posisi, daya saing BUMN di kancah global menjadi taruhannya. Bagaimana menurut Anda? Apakah penunjukan seperti ini merupakan ancaman bagi profesionalisme korporasi negara? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Karir lelaki muda bernama Mufli Budi Ananda ini emang bisa dibilang gila-gilaan. Siapa sangka, berawal dari pembantu yang sebutan kerennya asisten, yang setia siapin baju, mendampingi dan membawakan tas Sultan Andara, dia akhirnya resmi duduk di kursi komisaris di Krakatau Posko. Bukti nyata, kalau lingkaran pertemanan, kerja keras, dan networking yang tepat bisa mengubah garis nasib secara drastis. Dari dunia hiburan yang lawakan majikannya garing, film yang nggak laku, juga usahanya banyak yang bangkrut, si Mufli si asisten artis bisa langsung lompat ke industri baja raksasa. Dan ini adalah salah satu episode terkonyol sepanjang sejarah bangsa ini. Kalian mau sukses, mulailah menempel pada Raffi Ahmad. Atau dari sekarang jadi tim ses dan pendukung orang-orang inkompeten, dungu, anti kritik, modal pidato panjang, jual janji manis, dan air mata palsu. Karena biasanya yang begitu bisa menjamin masa depan Anda. Karena di negara yang mayoritas rakyatnya malas mikir sih, pasti menang yang kayak gitu. Apa? Kuliah sampai S3 di luar negeri, lalu mengabdi pada bangsa. Anda mau berakhir di penjara? Kita tuh nggak butuh orang-orang pintar. Untuk apa? Hanya bisa mengkritik presiden ya kan? Mau dianggap provokator dan pemecah belah bangsa, mau dipenjara, atau kalau kalian terlalu berani sih disiram air keras. Jangan ya dek ya, kita hanya butuh rakyat yang patuh dan yang diam dikasih bansos, dikasih MBG, mendukung program yang konyol dan cacat asal kebagian komisinya. Jangan kalian terlalu berani dan terlalu pintar, kenyang aja cukup ya. Mimpi kaya raya kejauhan sekali, kecuali kebagian dapur MBG atau mengelola Kopdes Merah Putih. Tapi yang kebagian biasanya sih hanya yang mengikuti saran di atas ya. Kerja keras, kerja cerdas, kurang sukses. Kalau mau sukses, tambahin dengan menjilat rezim, atau nggak perlu semua itu, cukup jadi temul aja, atau kalian punya privilege keluarga Solo. Halal haram sih nggak masalah ya, yang penting tuh saling sayang dan kedekatan. Bullshit sekali moralitas dan integritas. Kita negara agamis yang nggak pakai gitu-gituan. Belajar sama Mama Gufron. Di sini bukan siapa yang berintegritas naik jabatan, tapi siapa yang pandai mengambil hati orang yang punya pangkat dan kekuasaan. Koreksi kalau bener. Bisa kecipratan jabatan ya kan? Masih ngayal Indonesia emas. Nye, yang kritik dan marah-marah ya, karena kalian nggak kebagian, iri, bilang bos, lu iri karena nggak punya duit sebanyak Raffi Ahmad kan, coba kalau punya, kan bisa ngangkat keluarga, asisten, babu, jadi menteri semua. Di negara ini, yang ditangkap cuma maling kayu, maling pisang, maling ayam. Kalau money laundry, dinasti politik, nepotisme, aman. Yang penting tetap selalu merakyat, udah dikasih contoh juga, kalian aja yang mainnya kelewat jujur, berintegritas, bermoral, berkualitas lah. Dikira kalian tinggal di negara maju, nggak suka, pindah negara sana. Kok gue yang ngatur? Oh iya kan gue buzzer. Lo kan biasanya tim Bapak Raffi, terus sekarang di Seoul jadi tim Mama Gigi, gimana? Gue langsung kepikiran apa gue pindah aja ya jadi tim Mama Gigi.
Enak banget dari tadi kerjaannya. Ngapain? Mencrok sono makan. Cari tempat lagi gimana? Makan. Makan. Ini habis ini mau cari tempat makan lagi. Kayaknya gue pindah aja deh. Tahu itu yang lain. Terima kasih. Mulai sekarang gue ikut tim Mama Gigi. Oke teman-teman, langsung saja saya akan membacakan, saya akan melihat apa sih yang sebetulnya menjadi kontroversi atau pembahasan panjang di berbagai platform sosial media terkait pengangkatan asisten Raffi Ahmad menjadi komisaris di salah satu perusahaan Krakatau Steel yang ada di Cilegon. Ya. Jadi netizen itu ramai-ramai memeriksa rekam jejak Mufli teman-teman, karena dinilai kurang memadai untuk kemudian menduduki jabatan komisaris sebagai pengawas di perusahaan besar. Yang memang perusahaan baja strategis gitu loh. Berdasarkan data pangkalan data pendidikan tinggi, pendidikan terakhirnya adalah D3 teknik listrik gitu. Ia sempat kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1, namun status akademiknya tercatat mengundurkan diri pada tahun akademik 2018 atau 2019. Kita tidak pernah menghakimi riwayat pendidikan seseorang sebetulnya. Ya, kita tidak pernah mengucilkan seseorang karena dia tidak S1, tetapi kan di sini adalah ada tugas berat yang seharusnya diemban oleh Mufli ini gitu loh. Sementara kapasitasnya tidak memadai untuk itu. Ya. Kemudian yang menjadi sorotan adalah Krakatau Posko merupakan objek vital industri nasional dengan kapasitas produksi mencapai jutaan ton per tahun. Kritik dari pengamat sipil dan publik semakin tajam karena perusahaan ini sedang menghadapi tekanan kinerja. Laporan keuangan menunjukkan bahwa Krakatau Posko mencatatkan kerugian bersih sekitar 124,45 juta dolar AS pada tahun 2025. Pabrik menilai posisi komisaris di tengah situasi sulit seperti ini harusnya diisi oleh sosok yang matang dalam membaca risiko bisnis dan keuangan makro, teman-teman. Jadi jelas ya, kita tidak pernah mengucilkan si asisten pribadi itu. Jangan pernah berpikir bahwa ya kenapa sih setiap orang kan punya pilihan hidupnya masing-masing, itu punya nasib hidupnya masing-masing untuk menentukan karirnya, nasibnya kan beda dengan kita dan lain sebagainya. Bukan itu, kita tidak mempermasalahkannya, tetapi adalah harus ada kompetensi gitu loh. Komisaris itu tugas yang sangat berat ya, apalagi untuk mengemban atau membawa sebuah perusahaan besar seperti Krakatau Posko. Ya, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.